Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, jemaah subuh muliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita puji Allah, bersyukur kepadanya atas segala potensi nikmat yang luar biasa. Nyaris tidak terasa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah sedang meridhoi kita sebagai hamba-hambanya. Mudah-mudahan keridhaan Allah pula menyertai perjalanan kehidupan kita sampai ke penghujungnya, ketika nanti kita melepaskan ruh atau melepaskan jasad kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat yang luar biasa itu akan menjadi wasilah sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, sehingga dia menjadi wasilah bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam pula bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau beliau sudah bertitah, sudah menyampaikan sesuatu seberat apapun itu, maka tidak pantas bagi kita untuk mencari perbuatan lain selain apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi itu adalah masalah terkait tentang syariat, terkait tentang agama, bukan terkait hal-hal duniawi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih kelonggaran bagi kita untuk memilih. Ya, seperti dalam beberapa peristiwa Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ini merupakan wahyu atau min indik atau usulan darimu?" Kalau kata Nabi ini adalah wahyu, maka sahabat-sahabat tidak berani menolak. Tapi kalau kata Nabi, oh ini adalah strategi yang kususun, kurancang, sehingga beberapa sahabat berani iktirah, berani menyampaikan usulan, "Ya Rasulullah, alangkah lebih baiknya kalau begini," dan sebagainya. Tapi kalau sudah terkait tentang urusan agama, ini perintah Allah, ini perintah Nabi, tidak layak bagi kita untuk mencari jalan lain kecuali yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ahzab 36, qala ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantaslah bagi orang mukmin dan orang mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah, untuk mencari pilihan lain, min amrihim, dari urusan mereka sendiri. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia akan menjadi orang yang benar-benar tersesat. Dhalla dhalalan, jadi ditambah lagi kalimat mubina, dhalla dhalalan. Dalam istilah bahasa Arab ini faqad dhalla dhalalan, dhalalan sini sudah menjadi penguat, penegas, dia benar-benar tersesat, mubina, dan nyata kesesatannya. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang peristiwa mantan anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Al-Harithah. Kita tahu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li abaihim, panggil mereka anak-anak angkat kalian itu li abaihim, dengan menisbahkan binnya atau bintinya
kepada ayah-ayah mereka. Sebelum itu kita tahu bahwa Zaid disebut namanya dengan Zaid bin Muhammad. Sampai ayat itu nanti turun barulah dikembalikan gelarnya. Bayangkan Zaid bin Muhammad harus kembali ke nama ayahnya yang asal. Ini satu hal yang berat bagi Zaid. Kenapa? Karena sudah sempat namanya dikenal oleh orang Quraisy, dikenal oleh orang Makkah sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Muhammad di depan Ka'bah, Nabi kasih tahu kepada seluruh orang di Makkah bahwa Zaid bin Muhammad yarithuni wa arithuh, dia akan mewarisi hartaku, aku pun akan mewarisi hartanya. Masya Allah. Bahkan anaknya Zaid pun sangat amat disayangi, dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Usamah bin Zaid. Bahkan para sahabat katakan seandainya Usamah bin Zaid masih hidup, kemungkinan besar Usamah bin Zaid akan kami calonkan menjadi khalifah. Padahal kita tahu Zaid adalah maula, bekas budak yang dibeli oleh Khadijah, dihadiahkan kepada Rasulullah, dimerdekakan oleh Rasulullah. Datang orang tuanya Zaid ingin mengambilnya, menebusnya, membayar. Kata Rasulullah, kita kasih pilihan kepada Zaid. Kalau Zaid mau rela pulang bersama kalian, silahkan. Kalau tidak mau, dia pengen tetap di sini bersamaku, berarti itu pilihan Zaid, harus kita hormati. Ini peristiwa sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, dalam perjalanan itu ternyata orang tuanya, nama pamannya datang kepada Rasulullah. Zaid pun dihadirkan. Kata Zaid, aku lebih rela tinggal bersama Muhammad. Kenapa? Aku melihat ada perilaku yang ada pada diri Muhammad, tidak ada pada perilaku ayah dan ibuku. Jadi keluhuran budi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Zaid itu merasa dia lebih nyaman, tanda petik menjadi budak hamba sahaya pun lebih nyaman bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada merdeka bersama kedua orang tuanya. Ya, pilihan berat, tapi Zaid yakin betul kalau tinggal bersama Rasulullah, meskipun hari itu belum turun wahyu kepada Nabi, tapi dia merasakan ini ada kehidupan yang berbeda, yang tidak dia dapatkan dalam kehidupan keluarganya. Ya, sehingga peristiwa itulah yang mendasari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Zaid bin Muhammad. Ya, tapi kemudian nanti Zaid melepaskan gelar nama itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu betul mana yang terbaik buat Zaid. Ya, dan tidak berat cuma satu hal itu, ada hal lain yang lebih memberatkan diri Zaid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mencintai Zaid ini luar biasa, kayak mencintai anak kandungnya sendiri. Bahkan dia sematkan namanya Zaid bin Muhammad. Beliau pun menikahkan Zaid dengan anak dari bibinya. Anak bibinya dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zaid. Kita tahu namanya Zainab binti Jahash. Zainab dinikahkan kepada Zaid. Zainab ini orang Quraisy, terhormat, terpandang. Zaid ini bekas budak, disebut dengan istilah maula. Yang namanya bekas budak ketemu dengan perempuan yang stratanya tinggi, ya kehidupan keluarganya sering dakur. Zaid berkali-kali ngadu kepada Rasulullah, bagaimana Zainab? Ya memang begitulah sunnatullah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak kesempatan menyuruh pernikahan itu supaya sekupu, setara, seimbang, sehingga itu diyakini bisa mempererat hubungan keluarga dan rumah tangga. Berkali-kali Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, "Idz taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zaujak." Ketika engkau katakan kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepadanya, dan orang an'amta 'alaihi, dan orang yang telah engkau berikan nikmat juga kepadanya, maksudnya Zaid. Berkali-kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika zaujak." Tahan istrimu, kata Nabi. Zaid, tahan istrimu. Ya.
Nabi menyuruh supaya Zaid bersabar dengan Zainab. Jangan tinggalkan Zainab. Nabi yang jodohkan mereka. Masya Allah. Nanti komentar orang-orang khususnya non-Islam atau musyrikin hari itu komentar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Karena komentar mereka, Muhammad nyuruh anak angkatnya menyeraikan istrinya, habis diceraikan dinikahin sama Muhammad. Bahasanya begitu. Di kehidupan jahiliyah, menikahi mantan istri anak angkat itu satu perkara yang besar. Bukan perkara kecil. Ibarat menikahi mantan menantu. Makanya berat, perkaranya itu berat. Tapi orang-orang jahiliyah yang hari itu hidup melihat langsung kejadian itu. Tidak begitu ceraikan hari Minggu, Senin dinikahin, tidak begitu. Orang sekarang menilainya kayak begitu, khususnya musyrik-musyrik itu. Yang kafir-kafir tidak ngerti cerita, dia langsung sampai kepada ujung saja. Dia tidak tahu prosesnya lama. Dia tidak baca ayat kalau amsik alaika zaujak, tahan istrimu wahai Zaid. Al-Quran yang sebutkan, bukan Nabi. Wattaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah yang turunkan ayat. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi mau menyembunyikan ayat-ayat Allah, pasti ayat ini akan disembunyikan oleh Nabi. Tanda petik, ayat ini kan teguran buat Rasulullah. Tapi Nabi tidak pernah sembunyikan ayat. Apapun bunyi ayat berupa teguran, berupa ini dan itu disampaikan oleh Nabi. Karena sifatnya adalah tabligh. Tidak kitman, tidak menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril sudah kabarkan kepada Nabi kalau Zaid akan berpisah dengan Zainab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu pula dari Jibril alaihissalam bahwa kelak Zainab akan menjadi istri Nabi. Coba. Tapi Nabi tetap katakan kepada Zaid apa? Amsik alaika zaujak, tahan dulu istrimu Zaid. Jangan diceraikan, jangan kau berpisah. Padahal Nabi sudah datang kepadanya. Jibril menyampaikan berita tentunya tidak dalam bentuk Al-Quran. Karena Jibril tidak saja menyampaikan Al-Quran, juga menyampaikan hadis, menyampaikan berita-berita. Kalau ini adalah Al-Quran, tertulis, jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ahaqqu an takhshah. Allah lebih berhak untuk engkau takut kepadanya wahai Muhammad. Ini ditegur oleh Allah. Jangan karena takut khawatir penilaian orang sehingga perintah Allah kamu tidak laksanakan. Apa yang disampaikan oleh Jibril bahwa Zaid akan bercerai dengan istrinya dan Zainab kelak akan menjadi istrimu, jangan bikinmu risau. Ini perintah Allah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqillah wa tukhfi fi nafsik, kamu sembunyikan di dalam dirimu, mallahu mubdihi wa takhshan nas, kamu khawatir orang-orang mencemoohmu. Wallahu ahaqqu an takhshah, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takutin daripada yang lain. Masya Allah, luar biasa. Tapi Allah membalas segala hal yang berat yang dihadapi oleh Zaid. Berat yang dihadapi oleh Zaid. Dia dijodohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wanita dari keluarga Nabi, Zainab binti Jahash, anak bibinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dekat. Zainab keluarga dekat Nabi, Zaid bagian dari keluarga Nabi hari itu. Bayangkan bagaimana kedekatan yang kemudian Zaid harus melepaskan gelar bin Muhammad. Semakin berat. Dia harus bercerai dengan istrinya, semakin berat. Falamma qada Zaidun minha watara, ketika Zaid
sudah melepaskan dari segala kebutuhannya terhadap Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Masya Allah. Maksudnya apa? Sudah selesai Zaid bercerai dengan Zainab, sudah habis masa iddahnya, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad kepada Zainab. Zainab berbangga. Kata Zainab apa? Kalian istri-istri Rasul, yang menikahkan kalian adalah wali-walimu, awliya'ukunna, ayah kamu, kakek kamu, itu yang menikahkan kamu, sementara aku ini dinikahkan oleh Allah. Masya Allah. Jadi Zainab itu bangga kalau dia dinikahkan oleh Allah, tidak lewat walinya. Masya Allah. Jadi pernikahan yang istimewa, zawwajnakaha, kami nikahkan engkau ya Muhammad kepada Zainab. Masya Allah. Inilah yang kata orang kafir, Muhammad ngarang-ngarang itu, buat-buat sendiri. Seandainya Nabi mau buat-buat begini, ya banyak hal lain yang bisa dibuat oleh Nabi. Masya Allah. Ummu Salamah pernah datang kepada Rasulullah, istrinya. Maimunah pernah datang juga kepada Rasulullah, istrinya. Kata Maimunah apa? Ya Rasulullah, itu ada loh anak-anaknya Ja'far yang bisa kamu nikahin. Masa perempuan-perempuan lain kamu nikahin? Ini dari Quraisy sendiri. Ja'far itu siapamu? Itu kan sepupumu. Masa anaknya Ja'far kamu ndak nikahin? Tuh. Yang ngusulin siapa? Istrinya Nabi. Kalau Nabi mau, ya udah bawa sini tak nikahin. Tapi Nabi kan tidak tipenya begitu. Kata Nabi apa? Oh, jangan salah, Ja'far itu selain sepupuku, tapi kami juga pernah sama bareng nyusu kepada seorang wanita yang sama. Jadi Ja'far itu saudara sesusuanku. Begitu juga Hamzah. Masya Allah. Sehingga Nabi SAW menolak, tidak boleh. Kenapa? Anak saudara sesusuan statusnya sama seperti anaknya, seperti statusnya ponakan. Jadi Nabi menolak untuk menikahi anaknya Hamzah. Kenapa? Hamzah saudara sesusuan. Masya Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW tidak sembarangan menikahin orang. Masya Allah. Ini perintah Allah, berat bagi Nabi, berat juga bagi Zaid. Tapi inilah perintah Allah, tidak ada cara lain kecuali taat dan patuh atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim, supaya tidak menjadi perkara berat, perkara besar. Setelah kejadian itu, menikahi mantan istri anak angkat secara hukum boleh. Yang dilakukan oleh Nabi, yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Zaid adalah perkara yang sahih, benar, diterima dalam syariat. Jadi perintah Allah ini menjadi contoh kepada umat hari itu dan hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Allah ingin menegaskan bahwa menasabkan seseorang dengan ayah yang bukan ayah kandungnya adalah perkara yang zalim. Jadi supaya dibuktikan, nih kawini Muhammad, mantan istri anak angkatmu. Karena Zaid itu bukan siapa-siapamu, meskipun sempat engkau nasabkan dirimu kepada Zaid. Masya Allah. Ada sahabat Rasulullah, namanya Miqdad bin Al-Asad. Al-Asad ini bukan nama ayahnya. Nama ayahnya adalah Amr, Al-Miqdad bin Amr. Tapi kenapa bisa menjadi Al-Asad? Amr ini ayahnya Miqdad, dari kabilahnya punya kasus pembunuhan. Berperang, bunuh-bunuhan, lari ke Kindah. Sampai di Kindah lahir anaknya Miqdad. Dan Miqdad di Kindah malah bentrokan lagi dengan orang, kabur ke Mekah. Ditampunglah oleh orang yang bernama Al-Aswad. Nah, oleh Al-Aswad diangkatlah Miqdad menjadi anak angkat.
Sehingga dinamakanlah Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad ini termasuk orang yang suka juga menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayah angkatnya Al-Aswad ini termasuk 5 orang yang paling suka mencemooh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia di backup oleh ayah angkatnya yang wow, gitu. Masya Allah. Tapi dulu pernah kita ceritakan bahwa Miqdad ini orang yang sangat dekat setelah keislamannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dulu pernah saya kisahkan kalau tidak salah, Miqdad ini bersama 2 orang sahabatnya sedang lapar haus, nyari ke rumah-rumah sahabat, tidak ada makanan. Sahabat-sahabat, hidup mereka prihatin. Makan hari ini ya hari ini, besok mau makan apa wallahu a'lam. Akhirnya Miqdad pindah-pindah tempat, akhirnya sampailah kepada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, itu di belakang masjid ada 3 ekor kambing. Perah kalianlah susunya, minumlah kalian, sisakan untukku. Miqdad diperah, dapat mereka minum sisa punya Nabi, diletakkan. Nabi pergi ke rumah orang Ansar. Entah bagaimana kata Miqdad bercerita, atani syaitan. Miqdad bercerita begitu, atani syaitan, setan datang kepadaku. Seakan membisikkan, Miqdad, Rasulullah itu pasti udah kenyang di rumah orang Ansar, makan aja lah, minum aja lah. Miqdad ketika teman-temannya udah tidur, ambil jatahnya Nabi tadi, dia minum, selesai. Baru saja selesai dia sudah habiskan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Assalamualaikum. Kata Miqdad apa? Nabi mengucapkan salam, tidak membangunkan orang yang tidur, tapi orang yang bangun pasti dengar. Miqdad masih bangun, temannya sudah tidur, temannya tidak terbangun. Miqdad dengar kalau Rasulullah datang. Rasulullah masuk ke dalam masjid, dia lihat ada teko, dibuka oleh Nabi, kosong. Nabi berdoa, Allahumma asqi man asqani, Allahumma at'im man at'amani. Ya Allah, berikanlah minuman kepada orang yang memberiku minum, berikanlah makanan kepada orang yang memberiku makan. Miqdad merasa bersalah, ya Allah, berarti Rasulullah belum makan, berarti Rasulullah masih lapar. Dibuka oleh Nabi, Nabi berdoa, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Miqdad diam-diam ke belakang, dibawa lagi teko tadi, diperah lagi susu penuh lagi. Dalam hitungan jam, susu kambing tadi masih penuh, 3-tiganya penuh. Masya Allah. Setelah Nabi selesai sholat, Miqdad hidangkan itu kembali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian sudah minum belum? Kata Miqdad, sudah ya Rasulullah. Minumnya Rasulullah diminum oleh Nabi, dituang lagi, minumnya Rasulullah, diminum lagi, tuang lagi, minumnya Rasulullah, diminum lagi. Kata Nabi, sudah Miqdad, cukup. Habis itu Miqdad ketawa guling-guling. Nabi bingung, Miqdad kenapa? Barulah diceritakan oleh Miqdad, karena tidak logis, tidak masuk akal. Kambing yang baru diperah berapa jam lalu, sekarang diperah penuh lagi susunya. Itu tidak logis, tidak masuk akal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada min barakatillah." Ini adalah bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Miqdad ini bukan nama ayahnya Al-Aswad, nama asli ayahnya adalah Amru. Tapi dinisbahkan kepada Al-Aswad karena Al-Aswad juga mengangkat Miqdad menjadi anak angkatnya. Tadinya Miqdad adalah budaknya. Setelah dimerdekakan, status budak tadi disebut dengan istilah maula. Maula itu boleh disebut sebagai nama mantan budak, boleh juga disebut sebagai nama mantan tuan. Jadi Zaid juga begitu, maula Nabi. Bagi Zaid, Nabi juga adalah maula. Kenapa? Nabi yang merdekakan dia. Masya Allah. Nah, Miqdad ini nanti yang memerdekakan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, Abu Bakar ini tidak nanggung-nanggung. Merdekakan Miqdad ini bayarnya mahal dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu kalau kita katakan mubasyiruna bil jannah, ya wajar saja. Berapa banyak duit yang dia habiskan untuk memerdekakan orang, dan itu semuanya muslim, orang-orang yang berkualitas. Miqdad ini dekat dengan Nabi. Kita bayangkanlah kalau hubungan kayak cerita tadi, dia sanggup tertawa dengan Nabi, itu pasti kedekatan yang luar biasa dengan Rasulullah.
Ada hal spesial antara Mikdad dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah muliakan oleh Allah, Zaid harus melepaskan istrinya, ya, karena memang kehidupan rumah tangga tidak seharusnya lurus-lurus saja. Gejolak-gejolak rumah tangga ada. Ditambah lagi tadi kita sebutkan Zaid adalah maula, mantan budak. Istrinya adalah wanita merdeka terpandang. Kita bisa pelajarin dari sini bahwa pernikahan yang tidak sepupu itu sering mengalami hal-hal kayak begini. Ya, kenapa? Pernikahannya strata sosialnya saja sudah jauh. Ya. Jadi Zainab itu pengen menguasai, wajar, karena dia orang terpandang, terhormat. Secara psikologis begitulah kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti nama Zaid bin Muhammad menjadi satu-satunya nama sahabat yang ditulis di dalam Al-Quran. Tidak ada nama sahabat lain kecuali Zaid. Falamma qada Zaidun, setelah selesai Zaid, maksudnya apa? Selesai dari pernikahannya dengan Zainab, satu-satunya. Jadi nama Zaid itu ditulis di dalam Al-Quran, dibaca sepanjang zaman. Jadi bukan cuma nama jalan, Pak. Nama jalan itu tidak ada apa-apanya. Ini nama disematkan di dalam Al-Quran. Setiap orang baca pahalanya ada. Ya, kalau cuma dikasih nama jalan aja itu hal yang kecil. Ya. Banyak kan namanya jalan. Di Mesir itu ada nama Insinyur Soekarno. Ya, ada nama Soekarno di Mesir. Ya, saya pernah dulu pas jalan-jalan ke sana kita foto. Nah, cuma waktu itu fotonya kan belum digital kayak sekarang, nah, jadi tidak bisa ditampakkan. Tapi kalau kita cari Soekarno, cari jalan Soekarno di Kairo, masih ada. Ya. Yang muliakan oleh Allah. Jadi nama Zaid disematkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat. Wa kana amrullahi maf'ula, itulah perintah Allah yang maf'ula, yang memang harus terlaksana. Tidak ada cara lain. Jadi kalau sudah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat, bagi orang-orang soleh, tidak ada cara lain. Laksanakan, meski itu terasa berat pada pribadi. Yang lebih memberatkan Zaid, setelah habis masa iddahnya, Nabi utus Zaid sampaikan kepada Zainab. Kenapa? Nabi ingin meminangnya. Kebayang enggak itu gimana beratnya? Zaid bertutur sendiri. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir beliau ceritakan, Zaid itu datang, kata Zaid, aku gak sanggup melihat Zainab, mantan istrinya. Coba, kenapa? Dia sudah ceraikan Zainab, dia pula yang melamar Zainab untuk Rasulullah. Tapi ada enggak pilihan lain selain taat dan patuh? Enggak ada. Dan ingat, Nabi tidak pernah ceraikan saja istrimu, habis kamu ceraikan aku yang nikahin. Tidak pernah. Malah kata Allah Subhanahu wa taala, amsik alaika zaujak, tahan istrimu. Itu yang diberitakan oleh Al-Quran, bahwa Nabi selalu menyuruh Zaid, tahan dulu istrimu, jangan kamu ceraikan. Masya Allah. Dan Zaid bin Haritha setelah menikah dengan Zainab, nanti dinikahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perempuan yang lain, dengan perempuan yang dulu pernah mengasuh Nabi, namanya Ummu Aiman. Dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Aiman. Lahirlah dari pernikahan itu anaknya yang bernama Usamah bin Zaid. Masya Allah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hibbu ibnu Hibbi. Masya Allah. Cinta anaknya cinta, sayang anaknya sayang. Masya Allah. Kenapa? Usamah ini kesayangan Nabi, Zaid juga kesayangan Nabi. Menunjukkan hubungan Nabi setelah pernikahan Zaid selesai, lalu Nabi menikahi Zainab, hubungan mereka tetap baik. Tetap baik. Toh Nabi yang nikahkan dengan Ummu Aiman. Toh anaknya yang lahir kemudian disayangi oleh Nabi. Bahkan di akhir usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang dikirim oleh Nabi untuk menjadi pasukan, memimpin pasukan di usia belum 15 tahun. Sahabat-sahabat protes, ya Rasulullah, nggak ada lagi kah yang bisa? Abu Bakar, Umar mungkin, Ali mungkin, Utsman mungkin, Thalha, Zubair dan lain-lain.
Kata Rasulullah, siapa yang lebih baik daripada ayahnya? Zaid sudah selesai hari itu wafat. Siapa lagi kalau bukan anaknya? Kalau ayahnya saja gagah berani dalam peperangan kemarin, sekarang anaknya. Wafat Rasulullah, pasukan mundur kembali. Naik Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Abu Bakar kirimkan lagi pasukan yang sama, dipimpin juga oleh Usama. Masya Allah. Sahabat protes lagi, ya Abu Bakar, ini masih anak-anak, belum 15 tahun. Kata Abu Bakar, ini pasukan yang pernah dikirim oleh Nabi. Nabi yang pilih dia sebagai panglima. Apa pantas Abu Bakar mengganti pilihan Rasulullah? Masya Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan loyalitas para sahabat terhadap perintah Allah, perintah Rasulullah, luar biasa. Luar biasa. Ya, kita ini kadang yang tidak jelas. Belum apa-apa kita bilang, darurat. Ya, belum apa-apa. Kalau tidak begitu, tidak ada cara lain. Kapan kita bisa ini? Kapan kita bisa berkembang? Jalan satu-satunya ya riba sekarang. Ya. Itu yang paling banyak dilakukan oleh umat muslimin hari ini. Dan itulah yang paling menyebabkan kehancuran ekonomi kita. Nabi sudah ingatkan, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi kalianlah 7 dosa besar yang mubiqat, menghancurkan. Masya Allah. Riba salah satunya, kata Nabi, aklur riba. Mulai dari asyirik, sihir, kemudian qatlun nafsi, membunuh jiwa, kemudian aklu riba, aklu malal yatim, makan riba, makan harta anak yatim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabur dari peperangan. Kemudian yang ketujuh kata Nabi, menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina. 7 ini al-mubiqat, kata Nabi. Ini adalah dosa besar yang menghancurkan tatanan kehidupan sosial, menghancurkan ekonomi, menghancurkan politik, menghancurkan kekuatan al-mubiqat, kata Nabi. Masya Allah. Makanya orang yang lari dari pertempuran lagi berkecamuk, dia kabur mundur ke belakang, dibunuh secara hukum begitu. Bahkan dalam satu peperangan Nabi pernah nyuruh Ummu Haram itu untuk apa? Berdiri di belakang. Kalau ada orang Islam yang kabur, bunuh. Masya Allah. Kenapa? Ini akan menjadi menjadi orang lain termotivasi untuk kabur. Satu orang kabur, yang lain dia kayaknya selamat, dia kabur lagi, dibunuh, kata Rasulullah, kayak begitu, supaya tidak bikin orang down. Masya Allah. Kenapa? Itulah yang akan merusak kekuatan umat muslimin. Masya Allah. Bahkan kita tahu bahwa para sahabat itu manusia biasa, punya rasa takut, punya rasa khawatir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Hunain, Nabi itu dikabarkan meninggal. Nabi sudah disebut namanya Muhammad qad mati, Muhammad sudah mati. Sahabat akhirnya, ini namanya perang panafisikis lah. Jadi kalau pimpinan sudah mati, anak buah tak tentu arah. Dari 12.000 kaum muslimin, 10.000 yang datang dari Madinah, tambah 2.000 yang baru masuk Islam dari Mekah. Peristiwa Fathu Makkah, datang ke Hunain, diperangi. Dapat berita Muhammad sudah mati, sahabat kocar kacir. Kenapa? Pimpinan mereka dianggap sudah mati, padahal Nabi masih sehat. Nabi panggil Abbas, teriakin orang-orang, diteriakkanlah oleh Abbas. Berapa yang sisa? Cuma 100-an. 100 orang dari 12.000. Masya Allah. Bayangkan, begitu istilahnya apa? Perang psikis yang dilancarkan. Muhammad sudah mati, Muhammad sudah kubunuh. Padahal yang dibunuh bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi diberitakan begitu, sehingga kekuatan para sahabat kocar kacir. 100 orang inilah yang menyusun kekuatan kembali, inilah yang menyerang orang-orang yang ada di Taif hari itu. Sehingga Taif kemudian pada peristiwa perang Hunain itu lembah antara Taif dengan Mekah, bertemu di lembah Hunain. Di sanalah peperangan kemudian dimenangkan akhirnya oleh kaum muslimin. Banyak ghanimah yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriakan Abbas hari itu menjadi teriakan yang luar biasa.
menggema di seluruh lembah. Sahabat-sahabat ada yang kabur sampai sudah ke Madinah. Sampai ke Madinah, Pak. Kabur dari Hunain, dari Taif itu sampai ke Madinah. Bayangkan gimana itu. Saking takutnya peristiwa itu. Kekuatannya besar, banyak, tapi ternyata kalah. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza a'jabakum kathratukum, ketika kalian merasa takjub dengan banyaknya jumlah kalian. Abu Bakar sampai nasihatin, jangan. Kemenangan kita itu karena Allah, bukan karena banyak. Kata yang lain, dulu aja kita 314 ketemu 1000, kalah tuh 1000 orang. Wah, ini sekarang kita 12.000 ketemu cuma 10.000, ya pasti kalah. Kata Abu Bakar, jangan begitu, jangan takjub dengan banyaknya jumlah kita. Benar, Masya Allah. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menghadapi kehidupan mereka. Jemaah muliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pintar membalas budi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengenang jasa-jasa meskipun kafir sekalian. Orang kafir pun diingat jasanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berapa orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawan dia menjadi tawanan perang, yang seharusnya boleh jadi menjadi budak atau boleh jadi dibunuh, ada surat. Ini surat jaminan dari Rasul, dari Nabimu. Dibawa kepada Nabi. Oh iya, surat ini ada. Surat belum bentuk kertas, belum bentuk kulit. Suratnya hanya tulang yang digoreskan di situ. Ketika Suraqah menghadang Nabi pengen hijrah, Nabi kasih jaminan keamanan. Suraqah pegang itu. Nah, ketika perang Hunain, Suraqah itu tunjukkan, nih jaminan dari Nabi kalian. Dibawa kepada Nabi. Oh ya, Suraqah, ya, Suraqah aman. Dibalas oleh Nabi. Yaumul wafa wal birru, kata Nabi, yaumul wafa, yaumul birru wal wafa. Yaumul birru, hari membalas kebaikan, wal wafa, membayar segala janji yang diucapkan. Masya Allah. Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat, kalau sudah itu kata Nabi, lepaskan, gak ada pilihan lain, Jadi betul-betul loyalitas para sahabat kepada Rasulullah itu tidak bisa tergantikan. Masya Allah. Suhail ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiskusi ketika peristiwa Umratul Qadha, umrah yang tertunda, Nabi sudah nyampe di pinggir kota Mekah, tidak dikasih masuk. Suhail itu kaget melihat bagaimana loyalnya para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah minta apa, datang 3-4 orang. Kalau raja biasanya 1-2 orang aja yang datang menghidangkan, membawa apa yang diminta oleh Rasulullah. Nah, Suhail kaget ketika berdialog dengan Rasulullah. Dia bilang ini bukan gayanya raja ini. Jadi penghormatan pengikutnya Muhammad kepada Muhammad itu lebih daripada penghormatan kepada raja. Dan tidak begitu gaya raja. Menunjukkan apa? Loyalitas kepada sahabat, loyalitas sahabat kepada Rasulullah, loyalitas yang luar biasa. Suhail bin Amr ini pernah diminta oleh Zaid juga untuk menolong Nabi. Nabi habis dakwah ke Taif, kisahnya Nabi ditinggal wafat oleh pamannya, ditinggal wafat oleh istrinya, sehingga penopang dakwah Nabi habis. Khadijah wafat, pamannya wafat. Siapa lagi yang nolong Nabi? Abu Thalib hari itu masih kafir. Kafir pun dia tidak bisa menolong banyak. Rasulullah berangkat ke Taif dengan harapan Taif dapat sambutan wahyu, sehingga Nabi bisa sampaikan dakwahnya besar di sana, dan Nabi punya pendukung baru. Ternyata ditolak mentah-mentah di Taif. Kita tahu kisahnya, Nabi dilempari sampai berdarah kakinya, berteduh di satu kebun anggur dan sebagainya. Kita tahu kisah. Nabi pengen masuk lagi ke Mekah, tidak bisa. Kenapa? Sudah terlanjur keluar. Diutuslah Zaid. Zaid diutus oleh Rasulullah kepada Akhnash. Akhnash, Muhammad pengen masuk lagi ke Mekah. Mau ndak kamu memberikan perlindungan kepada Muhammad supaya dia masuk lagi ke dalam Mekah, masuk lagi ke dalam rumahnya? Kata Akhnash, aku ini bukan orang Mekah asli.
Aku ini pendatang, hanya saja punya ikatan perjanjian dengan orang Quraisy. Punya halif. Halif itu punya perjanjian kuat dengan orang Quraisy supaya kami saling menjaga. Ditolak oleh Ahnas karena dia tidak bisa memberikan jaminan keamanan kepada Rasulullah. Barulah Zaid berangkat kepada Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini yang kemudian nanti akan berdialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-5 Hijriah, ini sebelum hijrah Nabi. Kata Suhail, aku ini Bani Amr. Bani Amr itu tidak bisa memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Jadi ada aturannya di Mekah hari itu. Jadi tidak sembarangan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan Zaid kepada Al-Mut'im bin Adi. Berangkatlah Zaid. Mut'im bin Adi, ini Muhammad sedang berada di pinggiran kota Mekah, mau masuk lagi tidak bisa, dihalangin oleh orang Quraisy. Dia khawatir dibunuh. Nabi di mana? Bersembunyi di gua. Kenapa? Nabi kalau sudah di luar sana tidak ada yang istilahnya melindungi dia, kemungkinan Nabi bisa dibunuh. Kata Mut'im bin Adi, oke, aku mau. Artinya dengan kesepakatan harga berapa? Kafir nih, Mut'im bin Adi kafir. Nabi datang, Nabi suruh Zaid bin Haritha untuk bertemu dengan Mut'im bin Adi. Bayar berapa? Lindungi Muhammad supaya bisa sampai masuk Mekah lagi. Oke, deal, sepakat dengan harga sekian dan seterusnya. Mut'im bin Adi berangkat ke Ka'bah berteriak, ya ma'syara Quraisy, orang Quraisy, Muhammad hari ini berada di bawah perlindunganku, berada di bawah naunganku. Siapa yang mengganggu Muhammad berarti menggangguku. Abu Jahal teriak, Mut'im, kamu ini sebagai orang melindungi biasa saja, profesional, atau kamu sudah menjadi pengikutnya Muhammad? Kalau melindungi saja ya unsurnya bisnis, no problem. Tapi kalau sudah unsurnya kamu mengikuti Muhammad, ikut kepada agama Muhammad, urusannya beda. Kata Mut'im, oh enggak, ini hanya bagian tindakan profesional saja. Muhammad bayar aku sekian. Jadi jangan aneh kalau uang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu habis di jalan dakwah kayak begitu. Khadijah itu kan orang kaya raya. 80% kekayaan orang Madinah di tangan Khadijah. Jadi wajar uangnya itu habis untuk proses kayak begitu berkali-kali. Masya Allah. Akhirnya Mut'im bin Adi panggil anaknya. Mut'im bin Adi hari itu usianya sudah 80-an tahun. Nanti dia wafat di usia 90 tahun. Dan wafatnya masih tetap kafir. Masih tetap kafir Mut'im bin Adi. Masya Allah. Usia 90 tahun wafat. Panggil anaknya, semuanya kumpul dengan berpakaian perang. Kami melindungi Muhammad, profesional. Diteriakkan di Ka'bah. Siapa yang ganggu Muhammad berarti menggangguku. Masuklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah perlindungan Mut'im bin Adi. Nanti pada peristiwa perang Badar, Nabi menawan 70 orang musyrikin. Nabi ingat Mut'im bin Adi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup hari ini, lalu dia meminta kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, lepaskan sajalah 70 orang itu. Maka kata Nabi, akan kulepaskan. Kenapa? Mengingat jasanya Mut'im bin Adi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini orang kafir tapi loyalnya kepada Rasulullah juga hebat. Terlepaslah motifnya karena dibayar dan lain-lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan Mut'im bin Adi. Jemaah muliakan oleh Allah, sehingga loyalitas keislaman seseorang tentunya tidak terlepas dari tingkat keimanan seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Sehingga semakin kuat keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka loyalitas itu pun juga akan semakin kuat dan kokoh. Kembalikan keimanan kita kepada tempat seharusnya, dengan harapan keimanan kita kepada Allah menguat dan loyalitas kita pun kepada agama Allah ini semakin kokoh dan kuat. Ada ungkapan orang-orang Arab ketika dulu berhadapan dengan Musailimah Al-Kadzab. Kata orang-orang Musailimah Al-Kadzab, kadbu Rabi'ah,
dustanya Rabi'ah, khairun, lebih baik, lebih kami pilih, lebih kami senangin daripada apa? Daripada sidqi, daripada kebenaran yang disampaikan oleh kabilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Bahwa loyalitas mereka itu loyalitas sebatas kesukuan. Musailimah al-Kadzab ini adalah kabilah Rabi'ah, kalbu Rabi'ah, dusta orang-orang Rabi'ah, jauh lebih kami hargai, jauh lebih kami hormati daripada kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Nah, loyalitas yang kayak begini itu tidak bisa kita pakai. Kenapa? Ya ini kan satu kabilahku, ini kan satu kelompokku, ini kan satu golonganku. Apapun yang datang dari mereka ini harus benar. Tak boleh begitu. Sehingga jangan aneh pengikut Musailimah al-Kadzab itu sampai 40.000 orang banyaknya. Kenapa? Karena ditopang oleh kalimat itu. Dustanya orang-orang Rabi'ah jauh lebih kami senangin daripada kejujuran yang dibawa oleh Muhammad. Bayangkan, mereka tahu Musailimah al-Kadzab itu nabi palsu, tahu, tapi karena itu masih satu suku mereka, satu suku, maka tetap ini lebih baik. Apapun caranya, pokoknya ini harus jadi manis, dihiasin dengan kalimat ini, dibikin. Ini yang terjadi pada hari itu, zaman jahiliyah. Saya tonton satu video seorang penceramah di Mesir menyindir kayak begitu. Jadi sudah terjadi di Mesir ini kayak begitu. Jadi apa yang disampaikan Sisi harus benar. Jadi sudah begitu. Jadi dustanya pun harus dianggap jujur, dianggap benar. Nah, kalau sudah ta'assub kayak begini, tidak lagi dianggap sebagai bentuk loyalitas. Loyalitas yang benar itu adalah apabila dia baik, apabila dia benar, dukung. Ya, kalau tidak benar, tinggalkan, meskipun itu dari ayah atau ibu kandung, tinggalkan. Tapi kalau sudah datang dari Al-Quran, datang dari hadis yang sahih, kebenarannya adalah mutlak, wajib kita loyal ke sana. Apapun kata orang terkait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cemooh yang luar biasa, bahkan ada kata-kata cabul dan jorok terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, singkirkan itu. La taq'udu ma'ahum, jangan kalian nongkrong duduk bersama orang-orang kayak begitu, kata Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dekatin orang-orang yang suka ngomong-ngomong buruk terkait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terkait syariah, mengolok-olok syariah. Tinggalkan, tidak usah direspon. Kembali kita kepada informasi Al-Quran, kembali kita informasi hadis, tentunya hadis-hadis yang sahih, yang sudah diverifikasi oleh para alim dan ulama hadis. Aku qauli hadza wa astaghfirullah, sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.